Persib, Persib, dan Persib lagi yang jadi juara Liga Indonesia untuk kedua kalinya secara beruntun. Dan di Liga Indonesia hanya ada 3 klub yang gue tahu dari era 2000-an yang bisa melakukan hal yang seperti apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Yang pertama adalah Persipura Jayapura, yang kedua adalah Bali United, dan yang terakhir dilakukan oleh Persib Bandung. Tapi di sini gua nggak akan ngomongin soal gimana caranya Persib Bandung bisa menjuarai Liga 1 secara berturut-turut. Di sini gua mau ngomongin soal kisah di balik atau cerita pilu di balik juaranya Persib Bandung di tahun 2024 dan 2025 ini. Intinya, di sini tuh gue mau ngomongin soal betapa berdosanya PSSI. Terhadap siapa? Terhadap Liga Indonesia, terhadap masyarakat Indonesia, terhadap pecinta sepak bola Indonesia, atau rakyat yang mencintai sepak bola Indonesia dengan penuh kecintaan dan kebanggaannya. Dan dosa besar itu adalah betapa hancurnya sepak bola Indonesia di tangan PSSI. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa? Kenapa orang-orang Jawa Barat, satu provinsi Jawa Barat, sangat mencintai klub bernama Persib Bandung? Jawabannya itu cuma satu. Karena PSSI berdosa. Dosanya apa? Kita akan ngomongin soal hal tersebut, tapi intinya adalah rakyat atau masyarakat atau warga yang ada di kota-kota Jawa Barat tidak mempunyai klub kebanggaannya. Gue akan kasih contoh. Temen gue dari Karawang, dia rela-relain menghabiskan 5 hari di Bandung untuk ikut merayakan juaranya Persib Bandung. Dia nggak nonton ke stadion, tapi pengen aja gitu untuk bisa merayakan, untuk ikut konvoy dan segala macamnya. Lalu pertanyaannya yang bisa bikin ini terjadi tuh kenapa gitu? Karena udah jelas dia nggak punya yang namanya klub kebanggaan kotanya. Apakah memang betul di Karawang itu nggak ada klub sama sekali? Jelas enggak. Stadionnya juga ada kan, Singapura Bangsa kalau gua nggak salah. Di Karawang itu ada 2 klub yang gua tahu. Persika Karawang berwarna logo merah. Lalu ada Persika 1951 berlogo putih kalau nggak salah ya. Dia di Liga 3, lalu Persika Karawang berwarna merah itu ada di Liga 4. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah klub tersebut berprestasi di liganya masing-masing? Enggak sama sekali. Oleh karena hal tersebutlah mereka memilih dalam tanda kutip jalan lain, memilih klub lain yang ada di kasta tertinggi Liga Indonesia, dan mereka memilih klub bernama Persib Bandung dengan alasan Persib mempunyai sejarah yang sangat cantik, mempunyai sejarah yang sangat oke di Liga Indonesia, dan sudah jelas sering menjuarai Liga Indonesia bahkan sampai 4 kali. Lantas kenapa kita harus menyalahkan PSSI atas hal ini? Padahal kalau kita berpikir lebih dalam, seharusnya kan yang disalahkan itu adalah klubnya dari kota tersebut. Persika Karawang di Liga 4 tidak berprestasi. Persika 1951 di Liga 3 tidak berprestasi. Lantas, kenapa kita tidak menyalahkan klub kotanya tersebut? Alasannya adalah karena Liga Indonesia hanya ada satu, dan satu-satunya di Indonesia. Maksudnya apa? Kita bisa lihat, hanya ada satu tuh maksudnya gini. Liga 1 sudah jelas diisi oleh tim papan atas. Liga 2 tim-tim yang mungkin dari papan atas yang turun ke bawah dan akan naik ke atas. Dan Liga 3 plus Liga 4 itu tim-tim mediocre, tim-tim yang ya semi-semi profesional. Bisa dibilang profesional tapi tidak sebegitunya lah. Lalu alasan lainnya adalah karena nggak ada liga sama sekali, nggak ada turnamen, nggak ada lagi yang namanya kompetisi. Hanya ada Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Mungkin ada juga Liga Nusantara dan Liga yang lainnya, tapi itu nggak terlalu sebegitunya lah. Kalau kita bandingkan dengan Liga di Malaysia itu mungkin
kita tahu semua itu ada 12 tim kalau nggak salah. Nggak terlalu banyak lah timnya. Tapi di sana banyak turnamen. Pertama ada Liga Super Malaysia, itu liga tertingginya. Kedua ada Malaysia FA Cup, ada Malaysia Cup, dan yang terakhir adalah ada Malaysia Charity Shield Communication, ya kayak gitulah. Bayangin, ada 4 kompetisi yang diadakan di Malaysia, dan itu tujuannya apa? Kalau bukan untuk jam terbang pemain, kalau bukan untuk menghibur masyarakat negaranya sendiri. Intinya, sepak bola di negara Malaysia itu tuh jalan gitu. Di Thailand pun sama. Ada Thailand Super League, Thailand Cup, Thailand FA Cup. Dibandingkan dengan Indonesia, jauh sekali. Hanya ada satu. Liga Indonesia tuh cuma ada satu. Bahkan 2 musim terakhir nggak ada Piala Presiden. Yang mana biasanya Piala Presiden itu cuma berisi 12 tim atau 18 tim. Bayangin betapa bobroknya Indonesia. Kita bisa melihat dari gambaran tersebut aja. Kita tahu bahwa Indonesia itu sepak bolanya bobrok gitu. Secara organisasinya pun PSSI bobrok. Sekarang kita bandingkan lagi dengan Liga Australia. Di Australia ada kota bernama Brisbane, yang mana kota tersebut punya klub bernama Brisbane Roar. Klubnya Rafael Strike. Kalau lu cari tahu lebih dalam lagi, Brisbane itu adalah kota, dan Brisbane itu punya 42 klub yang tercatat. Ini gue akan sebutin, nggak sebanyak itu juga, tapi gue akan sebutin satu-satu. Ini yang paling ada di liga teratas Australia adalah Brisbane Roar. Lalu Brisbane Roar FC Youth, Brisbane Knights, Brisbane Poetics, lalu ada Kapalaba FC, Eastern Suburb, Ipswich FC, Logan Lightning, Mistleton FC, Peninsula FC, Brisbane Wolves FC. Itu banyak banget. Dibandingkan Indonesia, ya kita tahu semuanya gitu. Cuma ada satu kota, satu klub. Walaupun ada juga banyak klub-klub lainnya, tapi itu nggak sebegitunya, dan itu cuma ada di bawah batas semi profesional lah. Yang mana artinya sepak bola Indonesia itu nggak seindah yang lu bayangkan. Lalu kita lanjut nih ke pertanyaan di awal video tadi. Kenapa orang-orang di kota-kota seperti Cimahi, Ciamis, Garut, Karawang, Bekasi, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya memilih klub kota dari kota luarnya gitu, bukan dari kota mereka masing-masing? Kenapa? Alasannya adalah Liga Indonesia nggak jalan. PSSI berdosa atas hal tersebut. PSSI tidak mampu untuk membuat liga-liga, untuk membuat kompetisi, untuk membuat turnamen-turnamen kecil di Indonesia. Seenggaknya, kalau memang nggak bisa ngelakuin hal-hal yang dilakukan oleh Liga Australia, mungkin kita bisa bikin seperti Liga Malaysia. Ada Malaysia Cup, Malaysia FA Cup, Malaysia Charity Shield, Liga Super Malaysia. Intinya, dari Liga Kasta semi profesional pun itu bisa ketemu sama klub-klub Liga 1. Contohnya Persija Jakarta. Misal, kalau ada Copa Indonesia atau FA Cup Indonesia, itu liga matchnya itu bisa mempertemukan antara Persib Bandung melawan PSKC Cimahi misalnya, dan itu resmi. Atau Persija Jakarta melawan Persika 1951, dan itu resmi. Maksud dari semua yang gue omongin ini adalah, intinya sih biar Indonesia itu bisa hidup gitu sepak bolanya. Biar timnas kita diisi oleh pemain-pemain Indonesia yang sangat-sangat berbakat. Kita nggak perlu lagi tuh yang namanya ngambil-ngambil pemain dari luar negeri. Kita nggak perlu lagi nyebut-nyebut kata diaspora. Kita nggak perlu lagi ngomong naturalisasi. Karena kalau liganya jalan, pemainnya pun bejibun, banyak. Otomatis semakin banyak pemain Indonesia yang bermain di Indonesia, semakin sering juga kita bakal nemuin bakat-bakat yang mungkin bisa jadi seperti Bambang Pamungkas, atau Ronaldo mungkin ya, atau Messi. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah, apakah PSSI di zaman Erick Thohir ini akan bertahan lama? Seperti yang kita tahu, Erick Thohir rasa-rasanya itu seperti menarik perhatian yang begitu tinggi.
Dan ujung-ujungnya udah pasti akan lari ke politik. Mungkin akan hanya 5 tahun Erick Thohir di sini, lalu dia mungkin akan jadi wakil presiden, tapi kita juga nggak tahu. Dan pertanyaan paling terakhirnya adalah apakah semua ini akan dijalankan oleh PSSI di periode-periode berikutnya? Apakah akan ada Indonesia Cup? Apakah akan ada Piala Indonesia, Piala Copa, Piala Presiden dengan 15-30 tim? Kita nggak tahu. Tapi yang paling bisa kita ngerti adalah PSSI itu bobrok. PSSI itu tidak mampu menjalankan Liga Indonesia dengan baik dan benar. Liga satunya aja masih bermasalah, apalagi mau ngomongin soal liga-liga yang lain.